Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka (TPNPB) OPM terus melakukan penyerangan terhadap personil Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Kelompok separatis bersenjata itu juga melakukan pembakaran fasilitas umum seperti sekolahan di sejumlah wilayah di Bumi Cendrawasih itu. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom menegaskan penyerangan dan pembakaran yang dilakukan kelompoknya itu sebagai respon peperangan yang dilakukan tentara di Papua. Sebi juga mengatakan OPM bertanggung jawab atas semua aksi penembakan prajurit TNI dan pembakaran fasilitas-fasilitas umum di Papua. Siapa sebenarnya di balik kekuatan OPM yang sulit ditumpas? Mengapa konflik Papua terus dibiarkan tanpa solusi tuntas? Dan apakah senjata masih jadi jawaban untuk damai di Papua? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Rian sebagai pengamat politik. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Rian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini konflik OPM bukan hanya terjadi hari ini ataupun kemarin atau sebelumnya gitu, Dokter Yan. Dan Ya, mengapa OPM ini begitu sulit ditaklukkan meskipun aparat terus dikerahkan ke sana? Menurut Anda apakah karena kekuatan mereka di medan Papua atau karena persoalan lainnya, ketimpangan dan ketidakadilan yang belum terselesaikan oleh pemerintah, Bung? ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Anggi, kalau kita lihat sebenarnya memang persoalan utama ya di dalam kaitannya dengan persoalan OPM ini itu memang terkait dengan sebuah eh, sejarah masa lalu ya yang memang kita tahu bahwa ada proses ya di dalam konteks integrasi gitu ya yang kemudian dijadikan sebagai pintu masuk begitu ya. Meskipun integrasi itu sendiri ya dalam konteks ini adalah pada saat itu Irian Jaya itu kemudian berintegrasi kepada eh, Indonesia itu dilakukan dengan cara-cara yang secara apa namanya legal itu kemudian sudah selesai sebenarnya begitu. Tetapi karena kemudian kita melihat kekayaan alam ya yang ada di eh, Irian Jaya pada saat itu yang kemudian kita sekarang sebut sebagai Papua begitu ya itu luar biasa sebenarnya ya salah satunya adalah ketika kemudian nanti ditemukannya tambang ya tembaga ya awalnya yang kemudian ternyata adalah tidak hanya tembaga tetapi adalah emas ya yang di apa lakukan oleh Freeport ya Amerika pada saat itu maka kemudian kita melihat bahwa ternyata kemudian persoalan Papua ini itu tidak apa namanya segera kemudian diselesaikan sehingga menjadi celah gitu. Artinya apa? Satu sisi ada problem masalah sejarah tadi yang seharusnya bisa apa diselesaikan begitu. Satu sisi kemudian ada potensi kekayaan yang ternyata itu tidak memberikan satu kemakmuran ya terutama kepada rakyat Papua yang ada di dekat ya tempat penambangan tersebut sehingga kemudian yang terjadi disinilah kemudian saya melihat ada dua sisi yang kemudian bertemu ya satu sisi ketidakadilan itu kemudian akhirnya menjadi celah untuk masuknya tadi problem sejarah yang seharusnya kemudian sudah selesai ternyata kemudian menjadi semacam alasan begitu bahwa kalau kami dizolimi, kami terus di apa namanya perlakukan dengan tidak adil, ya maka kemudian seolah-olah mereka mengklaim kami akan terus kemudian apa namanya melawan begitu kan dengan cara apapun begitu karena ini adalah tanah kami begitu. Nah ini yang saya kira perlu untuk kemudian difahami begitu ya sehingga dari sini kita bisa melihat bahwa arah daripada penyelesaian masalah Papua khususnya masalah OPM ini ya harus tegas. Satu sisi kemudian persoalan sejarah tersebut kemudian kita selesaikan yaitu apa dengan menyelesaikan secara tegas keberadaan daripada OPM tapi pada sisi yang lain juga kemudian masalah ketidakadilan yang dirasakan itu juga kemudian apa namanya selesaikan dengan tuntas juga yaitu dengan bagaimana memastikan hasil bumi atau hasil tambang yang begitu luar biasa itu juga benar-benar berefek positif ya kepada rakyat yang ada di Papua hari ini.
Saya kira itu, Bung Anggi. Dan menurut Anda, adakah pelindung atau backing daripada OPM ini hingga mereka bisa terus bergerak bebas, menyerang aparat, bahkan membakar fasilitas umum tanpa gampang untuk ditumpas, Bung? Apakah juga ada Hmm. kepentingan politik dan ekonomi yang sengaja memang dipelihara konflik di Papua sana, Bung? Ya, kalau kita lihat polanya, ini kan sudah sangat panjang ya. Yaitu yang tadi saya kira harus segera diselesaikan dengan tuntas itu, karena kalau kemudian tidak, ya tentu hari ini dengan perkembangan situasi kita tahu di sana ada kepentingan ya daripada Amerika Serikat yang khususnya mereka ingin ya agar kemudian kontrol ya terhadap kekayaan alam itu tetap ada di mereka, yaitu dalam kasus apa namanya tadi pertambangan tadi itu, tetapi mereka kemudian tentu tidak mau secara langsung ya melakukan itu karena Amerika juga kemudian terlibat di dalam tadi integrasi Irian Jaya tadi itu. Makanya kemudian dia lebih cenderung atau Amerika lebih cenderung untuk melakukan tadi apa dukungan terhadap eh, tadi kelompok-kelompok ya manapun sebenarnya gitu ya, tapi dalam konteks yang apa boleh dibilang eksis lah begitu ya, sampai sekarang itu ya OPM itu begitu ya, sehingga kemudian mereka tentu tidak mungkin bertahan tanpa kemudian adanya tadi supply gitu ya, meskipun tentu ini menjadi hal yang harus apa namanya didalami begitu ya, tetapi banyak indikasi mengarahkan ke sana bahwa kepentingan-kepentingan propaganda internasional pun apa namanya juga tadi apa tidak lepas dari peran dari Amerika. Mesti seperti kasus ketika negara-negara Oseania gitu ya itu mendukung apa kemerdekaan daripada Papua, itu juga tidak lepas dari propaganda yang apa namanya didukung oleh Amerika itu sendiri. Ya tentu Amerika dalam konteks ini agar kelihatannya tidak memihak ya dia main di dua kaki. Satu sisi dia mendorong lewat antek-anteknya begitu ya, yaitu melalui negara-negara Oseania yang mendukung ya kemerdekaan Papua. Satu sisi ya dia berusaha untuk membuat keadaan itu menjadi instabil dengan aktor dari dalam ya, dalam hal ini adalah OPM yang kemudian akhirnya memanfaatkan isu ketidakadilan ya. Sebenarnya secara real ini dua hal ini harus dipilah secara tegas, tetapi ini menjadi apa namanya penting untuk diselesaikan secara paralel agar jangan sampai isu ketidakadilan terutama terkait dengan akses tentang kekayaan alam itu kemudian tidak menjadi pintu masuk gitu ya terhadap upaya-upaya untuk melepaskan diri karena mereka kemudian merasa punya hak ya untuk melakukan tadi upaya-upaya perlawanan itu. Jadi saya kira disinilah pentingnya ketegasan sekali lagi dari pemerintah Indonesia sendiri untuk menyelesaikan dua hal ini sekaligus. Satu sisi secara politik dia harus apa namanya dijelaskan atau ditegaskan tentang sikap Indonesia gitu ya, bahwa Papua itu adalah bagian daripada Indonesia secara resmi dan legal gitu ya, dengan sejarah yang apa namanya tidak ada persoalan begitu sebenarnya. Tetapi pada sisi yang lain kemudian juga kita harus berkomitmen agar jangan sampai kemudian persoalan ketidakadilan ini menjadi terus berjalan sehingga kemudian akhirnya menjadi tadi celah bagi siapapun, terutama yang didukung ya oleh kekuatan-kekuatan internasional seperti OPM ini. Saya kira itu eh, apa namanya, Bung Anggi. Ya. Lantas, adakah dampak dari pembiaran terhadap aksi brutal OPM yang terus menewaskan baik aparat maupun warga sipil? Apakah ini juga justru memperparah penderitaan rakyat Papua sekaligus merusak wibawa negara di mata publik dan dunia? Lantas, bagaimana jalan terbaik menyelesaikan konflik di Papua ini, Bung? Ya, itulah kalau kemudian tadi saya katakan akhirnya membangun citra negatif opini terhadap keberadaan Indonesia, seolah-olah Indonesia ini tidak mampu gitu kan untuk menyelesaikan persoalan dalam negerinya yang kemudian memang itu justru dikehendaki oleh pihak-pihak asing gitu kan, termasuk Amerika, termasuk juga kemudian Australia misalnya begitu ya, karena ya mereka ini kan berkepentingan untuk memastikan ya, kita ingat kasus Timur Timur pun itu juga ketika Indonesia dinilai tidak mampu gitu ya secara internasional, tentu dalam konteks ini akan dibuat satu opini yang terus-menerus dan apa namanya semakin kuat begitu ya
di setupnya itu sehingga akhirnya eh, apa asing bisa tadi secara legal masuk. Kalau sekarang ini kalau Indonesia tidak segera itu nanti pihak-pihak dari dalam juga dalam hal ini OPM itu pasti akan berusaha untuk menarik kepentingan daripada pihak-pihak asing tadi itu. Cuman masalahnya kenapa sekarang pihak asing itu belum bisa masuk? Ya karena kemudian mereka mungkin masih belum melihat gitu ya timing ya waktu tadi itu gitu ya sehingga ini harusnya segera dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia agar citra mereka di tingkat internasional juga tidak dikendalikan oleh pihak lain atau dalam konteks ini membuat menjadi wibawa tadi itu rusak dan sisi yang lain itu adalah kita juga memberikan sebuah gambaran tadi bahwa kita mampu menyelesaikan tersebut dalam bentuk bukti baik dari sisi ekonomi ya kembalikan ya misalnya bagaimana kemudian ekonomi itu memang benar-benar bisa menjamin kemakmuran dan keadilan daripada rakyat Papua begitu ya tidak hanya dinikmati oleh segelintir gitu ya swasta apalagi swasta asing ya seperti Freeport begitu ya kemudian yang kedua secara keamanan pun ya dibuktikan dengan ya operasi secara tuntas karena memang ini sudah sangat-sangat kemudian ini apa zolimi masyarakat yang ada di sana terutama sipil begitu jadi jangan ragu-ragu untuk kemudian melakukan tindakan gitu ya secara komprehensif gitu dari sisi militer juga agar jangan seolah-olah kemudian kita malah tidak serius. Sekarang ini kan sebenarnya menjadi dilematis karena yang kemudian dihadapi itu seolah-olah hanya persoalan-persoalan keamanan saja padahal ini sebenarnya sudah menyangkut masalah pertahanan secara keseluruhan sehingga seharusnya militer itu juga kemudian dikerahkan secara tuntas. Jadi bukan hanya sekedar untuk mendukung apa yang kemudian dilakukan oleh polisi dalam arti keamanan semata-mata, tapi juga ini terkait dengan bagaimana menyelesaikan tadi berbagai tindakan separatis yang seharusnya itu tegas dilakukan dan tidak terjebak dengan isu-isu HAM gitu ya, sehingga nanti penyelesaiannya juga sekali lagi tidak hanya sekedar persoalan militer tetapi juga ekonomi dan yang ketiga itu adalah juga dengan pendekatan sosial kepada seluruh masyarakat yang ada di sana khususnya para pemuka-pemuka agama, pemuka-pemuka kemudian politik begitu ya sehingga dari situ nanti akan ada satu kesatuan suara, tidak ada pihak yang kemudian nanti malah memiliki suara negatif terhadap apa yang kemudian dilakukan pemerintah. Saya kira dengan tiga aspek ini gitu ya dan kalau mau lebih tuntas lagi tentu juga adalah aspek budaya itu juga harus kemudian dilakukan sebagaimana juga dalam konteks ini adalah bagaimana meyakinkan masyarakat agar kemudian masyarakat itu tidak berpikir bahwa kemudian mereka itu kemudian dibiarkan berjuang sendirian menghadapi berbagai kondisi yang buruk yang ada di sana. Saya kira disitulah kita akan punya satu keyakinan gitu ya agar tindakan separatis ini itu benar-benar bisa tuntas gitu dan Islam mendorong agar separatisme itu kemudian benar-benar dituntaskan tetapi juga dibarengi dengan semua pendekatan-pendekatan tadi multi bidang atau multi sektor tadi itu sehingga itu akan benar-benar memberikan kebaikan untuk semuanya. Saya kira itu Bang Anggi. Baik, jazakallah Dokter Rian untuk pemaparannya. Ini menjadi catatan bagi kita bersama agar OPM dan gerakan separatis di Papua tidak berlarut-larut dan tadi yang telah disampaikan oleh Dr. Rian. Jazakallah sekali lagi Dr. Rian untuk pemaparannya pada Ya, kabar petang kali ini. Demikian pemirsa Elava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga gerakan separatis yang ada di Indonesia maupun di dunia segera ditumpaskan tadi dengan solusi Islam. Jazakallah sekali lagi untuk kesempatannya pada kabar petang kali ini. Saya Anggi Suaradi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.